menampilkan video bagaimana cara kami merawat tanaman lidah mertua. Let's go. Jadi di sini kita naburin tanahnya, karena dia udah berukuran gitu ya. Namanya si HBD dan VOI. Nah, tapi yang HBD itu ada 3 harusnya. Tapi karena satunya ini kering, jadi kita gunting. Biar nanti tumbuh lagi tanamannya yang digunting. Ini pertama guys. Oke, Udah. sampai jumpa di perawatan tanamannya. Jadi untuk media tanam yang kita gunakan adalah sekam padi, tapi dicampur tanah dan pupuk. Ini ada kayak sekam padinya gitu, terus dicampur sama sekam padinya itu tuh dicampur sama pupuk dan tanahnya. Nah, yang pertama kita harus memilih bibit yang bagus nih guys. Nih, lidah mertuanya yang itu ada daun. Nah, pemilihan daunnya tuh harus yang berwarna hijau, cerah dan segar. Nah, dilanjut dengan tekstur. Nah, tekstur daunnya itu harus yang baik dan tidak menggulung. Nih, contohnya dia nggak menggulung kan guys, jadi dia masih sehat. Dan yang terakhir itu bebas dari penyakit. Dia tidak ada kerusakan. Oke. Baik, untuk cara merawat si lidah mertua ini, kita taruh di tempat terang dengan cahayanya yang cukup. Lalu kita melakukan penyiraman sebanyak 2 hari sekali. Dan habis itu kita milih pot yang ada bolong-bolongannya. Nih ada bolong-bolongannya guys. Nah habis itu kita biasanya itu ngelakuin kayak bersihin si daunnya si lidah mertua ini. Dan misalkan kalau ada daun yang kering kayak di video yang tadi itu, kita memotongnya supaya tidak mengganggu si pertumbuhan si lidah mertuanya. Cara kita mencegah hama dari media tanam kita, yaitu lidah mertua. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan dari daun lidah mertua kita sendiri guys. Kalau misalkan ada kotoran yang mengendap di daun lidah mertua kita harus lap ini, harus lap daunnya biar dia tidak terkena hama. Nah, yang kedua, kita harus rajin menyiram dan harus rajin dari sana. Kalau misalkan tanaman lidah mertua ini terlalu sering disiram, dia akan menjadi lembab dan malah mendatangkan hama. Makanya kita harus punya jadwal rutin untuk menyiram si tanaman lidah mertua kita. Nah, biasanya kita tuh 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali, karena lidah mertua ini termasuk tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Nah, terus yang ketiga kita harus si lidah mertua ini harus memiliki ruang yang udara yang sejuk dan juga cahaya matahari yang cukup. Makanya kita taruh di depan koridor kelas kita sendiri. Nah, selanjutnya di step terakhir itu belum terakhir, yang keempat itu ada pemeriksaan rutin. Jadi kita setiap hari harus mengecek si tanaman lidah mertua untuk memastikan bahwa lidah mertua itu tidak terkena hama. Nah, yang terakhir kita menyemprot si cairan alami itu. Nanti kita mau buat entah itu dari larutan bawang merah, bawang putih ataupun air serai. Itu aja gimana cara kita mencegah, merawat dan memilih si media tanam kita lidah mertua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.